Halo Sobat Pagi Suzuki Family, ketemu lagi dengan saya Atta Tauhidin, Kepala Penjualan dari dealer Suzuki Citra Asih Buana Karawang. Nah, kali ini saya sedang bersama Suzuki Espresso. Ini saya banyak banget yang komentar seperti ini. Espresso itu mobilnya kecil banget sih ya. Nah, banyak banget yang berasumsi bahwa Suzuki Espresso itu mobil yang kecil. Cuman kita perlu tahu, meskipun kelihatan kecil, tapi fitur dan juga interiornya seperti apa. Nanti kita lihat ya. Oke, tapi sebelum kita lihat eksterior, maksudnya interior ya, kita cek dulu eksteriornya. Kita bisa lihat ini mobil city car ya. Ada yang bilang RCDC, tapi ini lebih dominan ke city car. Tapi di side grillnya ini kesan SUV banget, karena kita lihat juga memiliki ground clearance yang cukup tinggi ya. Meskipun masih menggunakan rimnya di 14, tapi ini ground clearance-nya cukup tinggi, jadi aman banget nih untuk teman-teman dan Suzuki Family yang pengen mobil Suzuki Espresso-nya namun khawatir nih untuk melintasi jalan-jalan yang bebatuan atau berlubang. Apalagi saat ini musim hujan, banyak sekali lubang di jalan itu yang lubang dadakan ya, karena faktor air atau hujan. Nah, nanti kita lihat di dalamannya ada apa saja dan bagaimana nyamannya di interior Suzuki Espresso ini, serta lapang dan juga leganya. Yuk kita langsung aja ke interior Suzuki Espresso. Oke, kita coba Suzuki Espresso-nya. Nah, memang jika kita lihat dari luar, ini mobilnya kecil banget ya. Tapi ketika saya nih pribadi sudah masuk ke dalam interior Suzuki Espresso, ini tentunya sangat, dari kaki nih, teman-teman bisa lihat kakinya lega banget, bisa agak selonjoran juga. Ini masih bisa maju mundur loh ya. Jadi ini memang, kalau misalkan ada yang ngejudge mobilnya sempit dan kecil, ini menurut saya kurang tepat ya, karena memang Suzuki Espresso ini memiliki kabin yang cukup nyaman juga. Jarak dari atap ke kepalanya juga cukup jauh, jadi jarak antara kaki ke di bagian ini juga lapang banget ya. Lutut kita juga bisa. Nah, ini kebetulan transmisinya AGS ya, auto gear shift ya. Jadi di samping kita bisa matic, kita juga bisa manual tanpa harus ada coupling ya manualnya. Seperti ini. Ini untuk maticnya, drive, dan ini untuk manualnya. Tinggal geser. Nah, kita cukup mengurangi atau nambah gigi aja nih saat digunakan. Jadi sistem AGS ini, auto gear shift ini enak banget nih, bisa matic dan juga bisa manual tentunya. Dan bisa kita lihat di bagian dashboardnya nih teman-teman, ini mobil kecil tapi jangan sembarangan. Ini untuk head unitnya juga cukup besar untuk kelas mobil kecil seperti ini ya. Head unitnya hampir 9 inch ya, ini bisa 9 inch ya, dilengkapi dengan juga pengaturan AC, sudah ada heaternya juga, USB juga sudah ada ya, charger dan juga cup holdernya juga ada. Ini nyaman banget sih pokoknya ya, recommended nih untuk Suzuki Family yang masih memiliki keluarga kecil, anaknya masih baru 1, 2, masih kecil. Ini cocok banget, apalagi buat antar jemput sekolah ya. Ini mobil yang didesain untuk simple saat kendaraan, apalagi dengan medan yang cukup macet. Kayaknya ini tepat deh. Konsumsi bahan bakarnya juga satu bisa banding 22 km, bahkan 22 lah ya, tergantung medan dan cara pemakaian juga. Intinya irit, ini lebih irit dari mobil-mobil yang lainnya. Nah, ini di bagian depan ya teman-teman ya. Nih lihat, kita bisa lihat di setirnya. Di setirnya juga sudah ada pengaturan controlling volume, pengaturan koneksi telepon ke head unit dengan Bluetooth ya. Bisa ngangkat dan nutup telepon dari setir saja nih. Ini bener nyaman ya. Ini untuk di barisan bagian depan, tapi coba kita cek di bagian belakangnya ya.
dua nih teman-teman. Lihat, banyak sekali orang yang nyebut sempit, tapi lihat enggak banget nih, jaraknya juga agak jauh ya dari tinggi saya di angka 180-an lah kurang lebih ya. Tapi ketika saya duduk seperti ini dan ke atap itu curve-nya cukup jauh juga nih. Kita bisa lihat kaki saya, space-nya antara lutut sama kursi bagian depan. Tadi saya barusan di depan masih ke depannya masih agak lega lagi. Sekarang saya di barisan kedua nih, barisan ke belakang. Ini jaraknya juga bisa cukup panjang ya ini ya. Jadi nyaman sih. Di baris ke sampingnya juga sama lega. Dan juga memang kabinnya lega. Ini seolah-olah kamuflasenya cakep banget nih. Mobilnya kelihatan kecil, tapi ketika kita masuk ke dalam interiornya, ini cukup lega untuk kelas mobil city car yang Suzuki Espresso ini. Recommended ya untuk teman-teman yang mau pesan Suzuki Espresso-nya, hubungi nomor saya di bawah video ini. Nah, ini di bagian depan sudah, bagian belakang sudah. Coba kita cek bagasi dari Suzuki Espresso, kapasitasnya seperti apa, muatannya bisa apa saja. Kita coba langsung saja lihat. Jadi teman-teman Suzuki mungkin ya, sebentar lagi musim mudik ya. Ini musim mudik, ini juga bisa dipakai buat mudik. Tentunya dengan efisiensi bahan bakar yang cukup irit dan juga mobilnya nyaman. Tentunya kalau kita mudik kita harus bawa barang bawaan yang cukup banyak. Kita coba cek di bagian bagasi, barang apa saja yang bisa kita angkut untuk ke kampung halaman. Oke. Oke, kita sudah buka bagian bagasi ini teman-teman ya. Nah, ini di bagian bagasinya kita bisa lihat langsung di sini deh. Ini cukup lega banget nih. Nah, selain kita bisa buat muatan yang nyaman, ini bagasinya juga ekstra lega dan luas. Jadi kita bisa bawa barang bawaan yang tentunya kita bisa butuhkan saat di kampung halaman. Kelihatannya saya dua kali saya juga bisa masuk seperti ini ya. Saya duduk di sini berdua, ini juga masih bisa masuk. Lebih dari itu, ini juga ada tempat dudukan buat barang bawaan yang kita bisa digunakan ya. Jadi ini recommended banget nih untuk teman-teman Suzuki yang ada rencana mobil keluarganya untuk pulang ke kampung halaman. Suzuki Espresso adalah mobil yang tepat. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Hubungi nomor saya yang ada di bawah video ini untuk segera mendapatkan mobil Suzuki Espresso-nya.